warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu Guru dan Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, izinkan kami akan menyampaikan diseminasi tentang budaya positif yang ada di sekolah. Akan tetapi sebelumnya mohon kesediaan kepada Bapak Kepala Sekolah untuk memberikan arahan sekaligus pengantar diseminasi kepada Bapak Kepala Sekolah. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Bapak Ibu guru yang saya hormati, Bapak calon guru penggerak yang saya hormati pula, alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas segala limpahan nikmat sehingga pada pagi hari yang cerah ini kita bisa berada di tempat ini dalam rangka kita mengikuti salah satu tugas dari Bapak guru kita calon guru penggerak, yaitu diseminasi tentang budaya positif. Selamat dan salam tak lupa kita haturkan junjungan alam Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan seringnya kita bersalawat di Bapak Ibu guru yang saya hormati, ini untuk tugas yang kedua dari Bapak guru kita calon guru penggerak yang harus dilaksanakan dan harus diselesaikan, karena salah satu syarat untuk dinilai menjadi guru penggerak. Semoga apa yang nanti disampaikan oleh Bapak guru kita calon guru penggerak kita bisa kita ikuti, bisa kita berikan masukan supaya hasil yang nanti diperoleh pada akhirnya lebih bagus untuk kemajuan dari teman kita, Bapak guru kita calon guru penggerak. Budaya positif nanti yang akan disampaikan adalah akan berkaitan erat dengan keadaan lingkungan sekolah kita, dan ini juga akan berkaitan dengan nanti akan kita buat tim penanggulangan pencegahan kekerasan di lingkungan sekolah kita, di mana dalam tim itu nanti terdiri dari guru, perwakilan dari orang tua atau komite, dan tenaga pendidikan. Nanti itu akan kita buat, tapi sebelum itu kita buat, kita akan mendengarkan dulu hal-hal apa saja yang ada di budaya positif itu nanti yang akan kita lakukan di sekolah kita, supaya kedepannya sekolah kita tidak terjadi hal-hal yang seperti yang saat ini. Beberapa hari ini banyak sekali kejadian-kejadian kekerasan yang kita terima laporannya. Mungkin karena panasnya udara atau hal apa, sehingga banyak sekali kemarin waktu pertemuan dengan Bapak Ibu kepala sekolah juga, mereka bercerita juga di sekolahnya sama, saling tendang, nah hanya sekedar masalah kecil, ada yang sampai pingsan. Itu yang akan kita dengarkan saat ini, hal yang perlu kita perhatikan, budaya apa yang perlu kita terapkan sehingga anak-anak kita bisa berubah, bisa menerima apa yang akan kita berikan.
Nah, lebih jelasnya nanti tentang budaya positif ini akan disampaikan lebih banyak lagi, lebih panjang lebarnya lagi nanti dari narasumber kita calon guru penggerak. Sekian dari saya, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas arahan dan sekaligus pengantar yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya juga. Nah, baik Bapak Ibu yang saya hormati, jadi materi kita pada kali ini adalah tentang budaya positif. Tapi di sini kita akan melaksanakan diseminasi pembahasan kepada Bapak Ibu guru yang ada di SDN 1 Masyarakat. Tetapi sebelumnya kita akan membuat kesepakatan dulu sebelum kita melaksanakan diseminasi, di mana di setiap kami diskusi di dalam belajar di dalam negara ini, sebelum kami melakukan diskusi selalu kita buat yang namanya kesepakatan dalam proses diskusi, sehingga nanti kesepakatan ini kita sama-sama jalankan, karena kesepakatan yang kita buat ini kita buat secara bersama-sama, bukan dibuat oleh saya pribadi tetapi secara bersama-sama. Oke Bapak Ibu, kira-kira kesepakatan kita yang pertama apa kira-kira untuk pelaksanaan diseminasi? Atau saya tawarkan satu, saling menghargai pendapat. Yang nomor dua kira-kira apa? Untuk kita pelaksanaan untuk diseminasi ini, saling menghargai pendapat. Kira-kira setuju Bapak Ibu? Ya. Kemudian yang kedua, kesepakatan yang kedua, kerjasama. Kerjasama. Yang ketiga, kerjasama. Kemudian apa kira-kira yang ketiga? Ya, disiplin waktu. Mantap sekali, disiplin waktu. Kita tambah atau cukup? Nah, baik. Jadi kesepakatan kita untuk diseminasi kali ini, yang pertama saling menghargai pendapat, kemudian kerjasama, yang ketiga disiplin waktu. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas saran dan masukan mengenai kesepakatan yang akan kita laksanakan selama proses diseminasi ini. Tapi sebelumnya mohon izin kita ice breaking dulu supaya otak kita menjadi segar, sehingga nanti apa yang kita sampaikan bisa kita terima dengan baik, tidak sia-sia apa yang kita sampaikan. Mohon izin Bapak Ibu guru dipersilakan untuk berdiri dulu. Kita ice breaking dulu sebentar. Ice breakingnya sederhana saja. Ice breakingnya kita berhitung dari 1 sampai 6. Baik. Kita berhitung 1 6. Untuk tangan kanan, cara berhitungnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bisa dijawab? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau tangan kiri beda hitungannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Paham kan? Coba kita coba yang tangan kanan dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang tangan kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Nah sekarang kita coba gabungkan sekarang. Tapi dengan gerakan yang tadi ya, yang tangan kiri dengan kiri, gerakan kanan dan kanan. Kita coba 1, 2. Nah ini dua konsentrasi. Iya. Turun kalau kiri kan turun. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau yang kanan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekarang kita coba gabung. Ini untuk melatih kecerdasan otak kiri dan otak kanan ya. Kita coba 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah ini kualitas nampak ini. Baik, tepuk tangan untuk semua, bagus sekali. Jadi itu breaking untuk melatih otak kiri dan otak kanan. Ternyata tidak sinkron kadang-kadang. Otak kiri kita di otak kanan itu. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Selanjutnya kita akan langsung saja ke materi. Tapi ini materi ini bukan untuk menggurui apalagi mengajarkan, tidak, akan tetapi lebih nanti kita akan berdiskusi bersama-sama. Yang pertama tentang budaya positif. Jadi nanti ada 6 yang akan kita bahas di sini. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Kemudian yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, 5 posisi kontrol. Kemudian segitiga restitusi. Baik, secara umum, yang nomor 1 disiplin positif ini adalah nilai-nilai kebajikan yang baik. Jadi di sini di disiplin positif ini kita tidak memikirkan hal-hal yang negatif. Pikiran kita akan arahkan selalu ke hal-hal yang positif. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal. Ini juga sama ya, tentang hal-hal baik apa yang sudah ada di sekolah. Jadi kita hilangkan jauh kekurangan-kekurangan atau hal-hal yang tidak baik di sekolah. Sehingga ketika kita berbicara tentang hal-hal yang positif, maka tentu akan timbul hal-hal yang baik. Sebaliknya, ketika kita berpikir selalu dengan hal-hal yang negatif, maka akan muncul pikiran-pikiran yang negatif pula. Nah sekarang saya juga sedang belajar ini bagaimana menghilangkan hal-hal negatif yang ada di dalam pikiran saya. Saya ingin berpikir tentang hal-hal yang positif, sehingga nanti kalau sudah saya terbiasa dengan berpikir hal-hal positif, maka pekerjaan atau hal-hal yang saya lakukan tentunya akan baik dan bersifat bermanfaat. Kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Jadi kemarin di sekolah kita banyak sekali seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi, mungkin karena hawa panas atau apa sehingga anak-anak kita bisa berkelahi setiap hari. Kadang-kadang ada saja anak yang berkelahi. Jadi di sini kita akan belajar bagaimana menyelesaikan permasalahan-permasalahan anak ini. Seperti yang kita lihat, anak ini walaupun kita marahi, walaupun kita pukul, tetap dia mengulangi perbuatan yang sama. Ternyata, kenapa dia melakukan kesalahan yang sama? Ternyata yang kita bangun itu adalah kesadaran eksternal, bukan kesadaran intrinsik. Apa itu eksternal? Itu kesadaran yang berasal dari luar, tidak bersumber dari dalam diri anak itu sendiri. Sehingga anak-anak itu terus berupaya untuk mengulangi perbuatan yang sama, berkelahi,
kemudian usir dengan temannya. Karena sesungguhnya anak-anak itu kita ternyata mendidiknya, memberikan dia kekuatan eksternal, bukan intrinsik. Beda dia kalau dengan intrinsik. Jadi kalau intrinsik, anak-anak itu punya kesadaran dari dalam dirinya sendiri, sehingga anak-anak itu akan mengurangi, bahkan tidak akan melakukannya. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana cara membangunkan kesadaran intrinsik itu. Yang pertama caranya kita mencoba di kelas membuat yang namanya keyakinan kelas. Jadi perubahan paradigma ini, kalau dulu namanya peraturan. Peraturan itu lebih kepada menghukum. Makanya ditekankan saat ini bahwa tidak ada lagi kata menghukum di dalam pendidikan. Kata menghukum itu dicoret, dihapus. Makanya sekarang peraturan pun diganti dengan keyakinan, bukan lagi peraturan. Kalau dulu peraturan ini biasanya kita tempel di papan dinding, peraturan kelas, peraturan sekolah, itu dulu. Nah sekarang ada perubahan paradigma baru yang namanya keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini kita buat secara bersama-sama dengan siswa, dengan anak. Kemarin saya pernah mencoba, saya tempel. Mudah-mudahan nanti ada sedikit perubahan tentang karakter anak-anak. Setelah kita membuat keyakinan kelas, kalau ada dari siswa tersebut yang melanggar keyakinan yang sudah dibuat, kita tidak langsung menghakimi, kita tidak langsung menghukum, apalagi sampai membentak. Nah ini yang ditekankan sekarang, karena memang kalau kita belum paham tentang kebutuhan dasar manusia ini, kayak kejadian di Sumbawa kemarin, guru agama dilaporkan gara-gara dia memukul siswanya untuk sholat, padahal baik. Kadang kita berpikir, oh ini anaknya kurang ajar, orang tuanya begini. Itu pikiran kita sebagai seorang guru. Tetapi sebenarnya itu setelah kita memahami tentang kebutuhan dasar manusia ini, ternyata saya balik berpikir, kalau dulu memang iya, saya selalu menyalahkan orang tua dan siswa. Setelah saya melihat kebutuhan dasar manusia itu, oh ternyata cara mendidik kita yang keliru. Kemudian setelah kita mengetahui kebutuhan dasar manusia ini, kita akan belajar bagaimana posisi kita di sekolah. Jadi kita punya 5 posisi kontrol. Nanti kita jelaskan kira-kira saya atau Bapak Ibu posisinya di mana kira-kira. Nanti kita jelaskan 5 posisi kontrol. Nah, kemudian yang terakhir ini segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah cara kita untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada pada anak. Ada 3 tahap, nanti kita jelaskan. Baik, sekarang kita mulai dari disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Apa itu disiplin? Nah, ini. Sekarang mari kita membahas tentang konsep disiplin positif yang merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif yang kita cita-citakan di sekolah kita. Kebanyakan kita sangat tertarik dengan topik pembahasan tentang disiplin. Kita berpendapat bahwa kalau saja anak-anak bisa disiplin, pasti mereka akan bisa belajar. Para guru juga berpendapat bahwa mendisiplinkan anak-anak adalah bagian yang paling menantang. Ini kebajikan universal. Nah, secara detail, disiplin itu apa sih sebenarnya? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda, dibantah oleh teori ini. Padahal itu sungguh berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman.
justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Jadi kita di sini ditekankan bahwa kata hukuman itu harus kita hilangkan. Karena kenapa? Ketika kita sering membentak, apalagi sampai memukul, dia akan dendam kepada guru sampai dia tua. Itu akan imbasnya kepada kita. Sehingga lagi sekali kata hukuman ini harus dihilangkan dari pendidikan. Nah, kemudian disiplin itu berasal dari kata Latin disciplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara bahwa harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-discipline, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tetap cakap melakukan self-discipline ini, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itu harus ada di dalam suasana yang merdeka. Ki Hajar juga menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, motivasi internal, adanya kesadaran di dalam diri kita sendiri. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita, atau motivasi eksternal karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Nah, ini nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Seperti yang telah dikemukakan oleh Dr. William pada teori kontrol, menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Dan selanjutnya Diane Goshen mengungkapkan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi instingnya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, ini dia, ini sesuai dengan Merdeka Belajar. Apa saja bentuk-bentuk nilai kebajikan ini? Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinaan global, bergotong royong, dan kreatif. Itu Bapak Ibu guru yang sudah pelatihan kemarin sudah tahu tentang apa saja yang nilai-nilai bentuk kebajikan yang ada di kurikulum Merdeka Belajar. Nah, kita berlanjut ke teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Jadi ketika kita menghukum siswa atau anak didik kita, pada saat itu anak itu akan nurut, karena anak itu sesungguhnya bukan karena kesadaran dari dalam dirinya, tetapi anak itu karena takut dihukum, makanya dia melakukannya. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah.
dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Nah, ini yang sering kita lakukan, kita menghukum murid secara langsung tanpa kita melakukan yang namanya restitusi. Nanti kita sama-sama belajar bagaimana caranya menerapkan restitusi ini. Kemudian hukuman yang diberikan biasa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Nah, kalau dulu namanya hukuman ya, sekarang akan diganti dengan namanya konsekuensi. Karena tadi sudah kita sama-sama hilangkan, tidak ada kata hukuman di dalam proses pendidikan. Yang ada adalah konsekuensi. Ini perubahan paradigma. Apa itu konsekuensi? Konsekuensi adalah sesuatu yang sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru, sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensinya yang akan diterima bila ada pelanggaran. Nah, jadi seperti yang saya sampaikan tentang keyakinan kelas. Jadi guru bersama-sama dengan siswanya membuat keyakinan kelas, bukan peraturan. Kemudian selanjutnya restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid-murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Baik, yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Kira-kira hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Kenapa kita bilang dia hukuman? Langsung ya. Ternyata ini adalah konsekuensi. Karena anak itu memang harus, kan tadi konsekuensi itu harus terjadi. Anak itu harus dia pemanasan sebelum ikut teman olahraga. Itu bukan hukuman, tetapi sesuatu yang harus terjadi. Karena olahraga itu harus pemanasan sebelum berolahraga. Jadi itu maksudnya ke konsekuensi. Tadi sudah dibahas tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan mudah dipahami oleh warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembentukan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi kita ajak anak-anak kita untuk berdiskusi, untuk membuat secara bersama-sama membuat keyakinan kelas. Karena nanti kalau sudah kita membuat keyakinan kelas ini, baru kita bisa melaksanakan yang namanya restitusi. Kalau tidak ada keyakinan kelas, maka restitusi tidak bisa kita jalankan secara maksimal. Karena anak-anak itu harus paham dulu apa keyakinan kelasnya. Kita tanya dulu kelas seperti apa yang diinginkan, kemudian guru seperti apa yang diinginkan, kemudian cara belajar seperti apa yang diinginkan oleh anak-anak itu. Baik, selanjutnya peraturan. Kalau dulu peraturan untuk perpus misalnya nih, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu nama peraturan. Kalau sekarang keyakinan kelas apa kira-kira keyakinan kelas?
Kalau dulu selalu kembalikan buku ke tempatnya. Sekarang keyakinan kelasnya namanya tanggung jawab. Kita melatih anak untuk bertanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, itu peraturan dulu. Sekarang apa kalau keyakinan kelasnya? Coba menghormati orang lain, pas saling menghargai. Kemudian dulu juga hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini peraturan dulu. Sekarang menghormati orang lain dan komitmen bersama yang kita buat di kelas kita masing-masing. Kemudian dulu peraturannya dilarang melakukan kekerasan. Sekarang keyakinan kelasnya keselamatan, menghormati orang lain. Selalu diselipkan menghormati orang lain di sini. Kita sadar bahwa kekerasan itu akan mencelakakan orang lain. Maka di sini selalu diselipkan menghormati orang lain. Keselamatan, berarti keyakinannya keselamatan. Kemudian dilarang menggunakan narkoba, itu peraturan. Kalau keyakinan kelasnya, kira-kira. Ya betul, kesehatan. Jadi anak itu sadar, oh itu kalau kita pakai itu tidak sehat, dia sadar akan kesehatan. Itu yang akan kita coba bangun kepada peserta didik kita. Dulu namanya bergantian atau menunggu giliran. Sekarang apa namanya? Keyakinan kelas. Menghormati orang lain, bersabar. Membangun kesadaran untuk bersabar. Nah kalau ini peraturannya dulu gunakan masker. Sekarang kalau keyakinannya betul, kesehatan, keselamatan. Kalau dulu jangan berlari di kelas atau koridor, peraturannya. Kalau sekarang keyakinan kita apa kira-kira? Menghormati keamanan. Baik, jadi ini perubahan paradigma ini harus kita ketahui bersama-sama sehingga tidak ada lagi kata hukuman di dalam pendidikan atau peraturan. Sekian dan terima kasih. Baik, sebelum saya lanjut di slide berikutnya, kira-kira Bapak Ibu ada yang mau memberikan tanggapan? Pak Saleh, mohon bantuan. Tolong diberikan satu lembar. Silakan Bapak Ibu tulis tanggapannya. Kemudian bisa langsung pertanyaan ya. Tanggapannya di sini, kemudian pertanyaan sebelah sini. Nanti ditempel, silakan diorek-orek. Apa kira-kira yang masih ada di dalam benak Bapak Ibu yang masih kira-kira apa ya masih ragu, mungkin silakan boleh dituangkan dalam pertanyaan. Yang pertama tanggapan itu apa yang Bapak Ibu dapat dari penyampaian saya itu silakan ditulis. Kemudian apa yang belum Bapak Ibu mengerti, pahami, silakan ditanyakan, nanti tempel di sebelah sini, di sebelah pertanyaan. Silakan Bapak Ibu. Pak Kepala, Pak Kepala. Ya, silakan. Ada restitusi, ada keyakinan kelas, berarti sudah paham semua Bapak Ibu ya. Kalau ada pertanyaan bagus sekali. Tanggapi apa saja, silakan ditanggapi terkait dengan budaya positif kita. Yang sudah menjadi langsung tempel ke depan. Silakan ditempel. Biar tambah-tambah.
Baik, Bapak Ibu, kira-kira ada sedikit masukan untuk video ini? Ada tak masukan atau tanggapan? Ini Ibu Siti gimana? Sudah bisa ditangkap ya tentang restitusi ya? Jadi saya tekankan kembali ada kata-kata bermakna yang kita lontarkan kan. Jadi salah satu kata-kata bermakna itu, jadi setiap manusia pernah melakukan kesalahan. Tapi kita lihat tadi gurunya dengan senyum, dengan penuh ramah. Jadi anak itu jujur dan dia tidak rasa takut. Kalau kita berkata, kadang anak itu menyimpan atau akan berbohong. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Baik. Lagi sekali saya ucapkan terima kasih banyak atas waktu Bapak Ibu Guru untuk ikut dalam penyampaian diseminasi modul 1.4 budaya ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk diri saya. Mudah-mudahan juga ke depan kita sama-sama belajar bagaimana menerapkan budaya positif yang ada di sekolah SDN 1 Akar-Akar ini. Selanjutnya saya akhiri. Lagi sekali mohon maaf apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.